Selamat pagi Bu PB dan teman-teman. Saya Clarice Lantisan Bulukian, NIM 188114052. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Pengobatan Pasien Tuberkulosis di Puskesmas Oebobo, Kota Kupang. Yang pertama adalah bab 1 atau pendahuluan. Latar belakang tuberkulosis sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis, di mana menurut WHO, tuberkulosis masuk sebagai salah satu dari 10 penyebab kematian teratas di seluruh dunia. Indonesia sendiri masuk ke dalam urutan kedua dalam 8 negara dengan kasus TBC terbanyak selama tahun 2019. Menurut profil kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, jumlah kasus TBC ditemukan sebanyak 543.874 kasus dengan angka keberhasilan pengobatan telah mencapai target yaitu 86,6% dan angka kesembuhan hanya sebesar 73,2%. Menurut data Kemenkes dikatakan bahwa angka keberhasilan TBC di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 83,4% dan angka kesembuhan hanya mencapai 71,3%, di mana angka ini belum mencapai target yang ditetapkan. Kemudian berdasarkan Dinkes Kota Kupang dikatakan bahwa dari 11 puskesmas yang ada di Kota Kupang, jumlah kasus adalah 645 kasus, di mana Puskesmas Oebobo memiliki angka kesembuhan yaitu sebesar 78,8% dan angka keberhasilan sebesar 68,0%, di mana angka ini belum mencapai target. Selanjutnya, rendahnya angka keberhasilan pengobatan dan kesembuhan pasien TBC hakikatnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut penelitian terdahulu dikatakan bahwa hasil pengobatan pasien TBC dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, lama pengobatan, adanya penyakit penyerta misalnya HIV dan juga diabetes, dan juga indeks massa tubuh yang underweight. Kemudian, Puskesmas Oebobo yang terletak di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, memiliki 3 wilayah kerja yaitu Kelurahan Oebobo, Kelurahan OITT, dan juga Kelurahan Fatululi. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di puskesmas tersebut dikarenakan Puskesmas Oebobo secara geografis terletak pada posisi strategis yaitu dekat dengan pasar dan juga perkantoran, dan terletak pada lintas jalur padat lalu lintas dan terletak pada tengah kota sehingga akses menuju ke puskesmas tersebut mudah dijangkau. Selain itu, belum adanya penelitian serupa dan angka kesembuhan serta angka keberhasilan pengobatan pasien TBC di puskesmas tersebut yang masih rendah juga menjadi alasan peneliti memilih tempat penelitian di puskesmas tersebut. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara faktor usia, jenis kelamin, lama pengobatan, adanya penyakit penyerta, dan IMT dengan hasil pengobatan pasien TBC di Puskesmas Oebobo, Kota Kupang. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengobatan pasien TBC di Puskesmas Oebobo, Kota Kupang. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara usia, jenis kelamin, lama pengobatan, banyaknya penyakit penyerta, dan IMT terhadap hasil pengobatan pasien tuberkulosis di Puskesmas Oebobo, Kota Kupang. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu kefarmasian, khususnya menambah informasi tentang hubungan antara usia, jenis kelamin, lama pengobatan, banyaknya penyakit penyerta, dan IMT terhadap hasil pengobatan pasien TBC. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan manfaat bagi pelayanan kefarmasian klinis dalam menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengobatan pasien TBC, sehingga dapat memberikan edukasi kepada pasien untuk menghasilkan outcome pengobatan yang lebih baik. Selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah definisi tuberkulosis. Tuberkulosis sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis yang paling sering menyerang paru-paru, namun dapat menyerang organ lain selain paru-paru, yaitu disebut dengan extrapulmonary TB. Gejala pasien tuberkulosis meliputi batuk berdahak selama lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, sesak nafas, lemas, malaise, penurunan nafsu makan, dan penurunan berat badan, berkeringat pada malam hari tanpa kegiatan fisik, dan juga demam meriang lebih dari 1 bulan. Kemudian diagnosis tuberkulosis dapat ditegakkan dengan pemeriksaan darah berupa SPS atau sewaktu pagi sewaktu, pemeriksaan tes cepat molekuler dengan metode expert MTB, dan pemeriksaan biakan dengan media padat dan media cair, serta pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan fototoraks dan pemeriksaan histopatologi. Kemudian patogenesis dari tuberkulosis sendiri
Yang pertama yaitu adalah infeksi Mycobacterium tuberculosis dimulai ketika terjadinya fagositosis oleh bacilli oleh antigen presenting sel di alveolar berupa makrofag dan juga sel dendritik. Nah, sel dendritik akan membawa bakteri ke kelenjar bening, kemudian selanjutnya akan diproses oleh MHC kelas 2 yang kemudian akan memicu aktivasi dari T helper 1, T helper 2, kemudian interleukin dan juga sinyal sitokin. Kemudian selanjutnya akan terjadi aktivasi dari sel CD4+ dan juga sel CD8+, yang kemudian sel T akan membatasi mobilitas dari makrofag dan mengaktifkan fungsinya untuk membentuk granuloma. Nah, granuloma sendiri berfungsi untuk menahan bakteri, namun bakteri dapat keluar dengan membentuk aktivasi dari interleukin 10. Nah, pada saat ini bakteri akan berada dalam fase dorman atau fase tidak aktif, namun dapat kembali aktif apabila terdapat sekresi protein yang menyerupai RPF, kemudian adanya gen antitoksin dan juga faktor plasmid yang dikodekan oleh bakteri. Selanjutnya ada regimen pengobatan. Regimen pengobatan dari pasien TBC sendiri berlangsung selama 6-8 bulan dengan pengobatan berupa rifampicin, isoniazid, pirasinamid, kemudian ada streptomycin dan juga ada etambutol. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengobatan yang pertama adalah usia. Usia pasien yang semakin tua dikaitkan dengan penurunan sistem imun, kemudian dikaitkan juga dengan adanya kerusakan organ dan juga penurunan metabolisme obat sehingga dapat mempengaruhi hasil pengobatan pasien. Selain itu yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin pasien berupa pasien laki-laki dikaitkan dengan kegagalan terapi karena laki-laki memiliki hormon testosteron yang berfungsi untuk menurunkan sistem kekebalan tubuh dan juga kebiasaan merokok serta alkohol kebanyakan ditemukan pada jenis kelamin laki-laki sehingga dapat mempengaruhi hasil pengobatan. Selanjutnya ada indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh pasien apabila pasien tersebut berupa IMT underweight maka dikaitkan dengan adanya penurunan sistem imun dan juga penurunan penyerapan OAT jenis rifampicin dan juga isoniazid sehingga mempengaruhi hasil pengobatan dari pasien. Selanjutnya ada penyakit penyerta. Penyakit penyerta yang ditemukan itu biasanya berupa diabetes dan juga HIV. Diabetes dan HIV dikaitkan dengan penurunan sistem imun. Selain itu, TBC dengan DM juga dikaitkan dengan penurunan penyerapan OAT jenis rifampicin, isoniazid dan juga pirasinamid. Sedangkan pada HIV juga ditemukan adanya interaksi antara OAT dengan antiretroviral dan juga terdapat malabsorpsi obat OAT pada pasien HIV lanjut. Selain itu, lama pengobatan pasien juga berpengaruh di mana apabila pasien mengkonsumsi obat lebih dari atau sama dengan 6 bulan, maka dapat mempengaruhi hasil pengobatan pasien. Selanjutnya yang terakhir adalah hasil pengobatan pasien yang terdiri dari sembuh, pengobatan lengkap, meninggal, putus obat atau default, gagal, dan pindah atau transfer out. Selanjutnya ada landasan teori. Tuberkulosis sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru-paru atau dapat menyerang organ lain selain paru-paru yang disebut dengan extrapulmonary TB. Pengobatan tuberkulosis dilakukan selama 2-6 bulan dengan regimen pengobatan rifampicin, isoniazid, parasinamid, streptomycin, dan juga etambutol. Hasil pengobatan pasien tuberkulosis terdiri dari sembuh, pengobatan lengkap, meninggal, putus obat, gagal, dan juga pindah. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengobatan pasien terdiri dari umur, jenis kelamin, lama pengobatan, adanya penyakit penyerta, dan juga indeks massa tubuh. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara faktor usia, jenis kelamin, lama pengobatan, banyaknya penyakit penyerta, dan IMT dengan hasil pengobatan pasien TBC di Puskesmas Ayobobo, Kota Kupang. Selanjutnya ada bab 3 atau metodologi penelitian. Selanjutnya ada jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian ini adalah observational analytic dengan rancangan penelitian cross-sectional dengan pengambilan data secara retrospektif. Penelitian observational analytic merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana suatu fenomena terjadi tanpa pemberian intervensi, sedangkan rancangan penelitian cross-sectional merupakan penelitian yang dilakukan untuk mempelajari bagaimana hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dan skala pengukuran dan dalam waktu yang sama. Kemudian variabel penelitian pada penelitian ini yaitu variabel bebas meliputi umur, jenis kelamin, lama pengobatan, adanya penyakit penyerta dan IMT, serta variabel tergantung pada penelitian ini berupa hasil pengobatan pasien TBC. Kemudian definisi operasional yang pertama adalah variabel umur.
merupakan waktu sejak lahir hingga dilakukan penelitian yang dinyatakan dalam tahun. Kemudian pengukuran dilakukan berdasarkan data dari rekam medis, kemudian kriteria umur berupa 18 sampai 26 tahun, 26 sampai 45 tahun, dan juga lebih dari atau sama dengan 46 tahun dengan skala pengukuran berupa skala nominal. Kemudian jenis kelamin, yaitu perbedaan antara perempuan dan juga laki-laki sejak lahir, di mana data diperoleh dari rekam medis dengan kriteria dibagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan skala penelitian berupa skala nominal. Kemudian ada lama pengobatan, yaitu rentang waktu yang dihabiskan pasien TBC untuk menjalani pengobatan, di mana data diperoleh juga dari rekam medis dengan dua kriteria, yaitu kurang dari 6 bulan dan juga lebih dari atau sama dengan 6 bulan dengan skala nominal. Kemudian adanya penyakit penyerta, yaitu penyakit lain yang disertai pada pasien TBC selain penyakit TBC, di mana data diperoleh dari rekam medis dengan kriteria ada dua, yaitu ada dan tidak ada. Ada misalnya seperti diabetes dan juga HIV dengan skala nominal. Kemudian ada IMT. IMT merupakan parameter yang menunjukkan apakah tubuh seseorang masuk dalam kategori normal, berat badan berlebih atau berat badan yang kurang, di mana data diambil dari rekam medik pasien dan juga dihitung menggunakan rumus IMT, yaitu berat badan per tinggi badan kuadrat dengan kriteria dibagi menjadi 3, yaitu IMT underweight, normal, dan juga IMT overweight dengan skala berupa ordinal. Kemudian hasil pengobatan pasien, yaitu hasil akhir dari pasien setelah melalui pengobatan tuberkulosis, di mana dibagi menjadi dua, yaitu sembuh dan juga tidak sembuh. Sembuh apabila pasien sudah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan memiliki hasil negatif untuk pemeriksaan ulang pada akhir pengobatan dan pada satu pemeriksaan sebelumnya, dan tidak sembuh apabila pasien meninggal, putus obat, atau default, dan gagal dengan skala penelitian berupa skala nominal. Kemudian bahan dan materi penelitian, populasi adalah semua pasien TBC Puskesmas Oebobo pada periode Januari 2018 sampai Desember 2020. Kemudian sampel didapatkan dari data rekam medis dengan melalui kriteria inklusi dan juga eksklusi. Kriteria inklusi dari penelitian ini adalah pasien terdiagnosa TBC dengan usia lebih dari atau sama dengan 18 tahun, pasien TBC dengan data rekam medis lengkap, dan pasien TBC periode Januari 2018 sampai Desember 2020 di Puskesmas Oebobo. Kemudian kriteria eksklusi dari penelitian ini adalah pasien TBC anak, kemudian pasien TBC dengan rekam medis yang tidak lengkap, kemudian pasien TBC yang pindah, dan pasien TBC yang sedang hamil atau menyusui. Kemudian pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling atau pemilihan sampel tidak secara random dengan metode purposive sampling, di mana pengambilan sampel dilakukan atas dasar pertimbangan peneliti, di mana pasien yang terpilih adalah pasien yang memenuhi kriteria inklusi yang akan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya alat atau instrumen penelitian. Penelitian didapatkan dari data sekunder berupa rekam medis yang kemudian akan dikumpulkan dengan menggunakan lembar pengumpulan data rekam medis yang dibuat oleh peneliti. Selanjutnya ada tata cara penelitian. Yang pertama adalah observasi awal. Observasi awal dilakukan untuk mengetahui situasi dan kondisi puskesmas dan untuk mengetahui jumlah populasi dari pasien TBC. Kemudian yang kedua adalah permohonan izin penelitian dan juga ethical clearance. Permohonan izin penelitian akan diajukan kepada Ketua Program Studi Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma dengan mengetahui Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, sehingga kemudian permohonan izin dikirim ke Badan Komisi Etik Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk mendapatkan ethical clearance. Ethical clearance di sini diperlukan karena penelitian menggunakan data rekam medis berupa manusia. Kemudian selanjutnya dilakukan perhitungan sampel minimal. Perhitungan sampel minimal untuk penelitian ini menggunakan rumus perhitungan sampel untuk jenis penelitian cross-sectional di mana populasi belum diketahui sehingga didapatkan rekam medis sebanyak 97 rekam medis. Kemudian yang terakhir adalah pengumpulan data penelitian. Itu dilakukan setelah mendapatkan ethical clearance dengan cara mengumpulkan data dari rekam medik pasien berupa umur, jenis kelamin, IMT, adanya penyakit penyerta berupa HIV dan juga diabetes, dan juga lama pengobatan pasien. Kemudian selanjutnya analisis hasil. Analisis hasil dilakukan menggunakan yang pertama adalah uji korelasi Chi-square, di mana uji ini digunakan untuk kategori skala nominal dan juga ordinal dengan bantuan SPS 20 for Windows, sehingga diperoleh nilai signifikansi yang dipersyaratkan, yaitu nilai p-value diharapkan kurang dari 0,05. Nah, metode analisis yang digunakan apabila uji Chi-square tidak terpenuhi dari segi jumlah sampel dan nilai expected adalah uji Fisher-Exact. Uji Fisher-Exact dipakai apabila jumlah sampel relatif kecil
atau kurang dari sama dengan 20 atau sekitar 20-40 serta dipakai apabila nilai ekspektasi atau expected value salah satu selnya itu kurang dari 5 atau bisa juga dipakai lebih dari atau sama dengan 5. Nah, uji Fisher exact ini juga memiliki nilai p-value yang diharapkan lebih kecil yaitu 0,05 atau p kurang dari 0,05. Sekian presentasi dari proposal yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.